dalam Yohanes 1 ayat 14, apakah dia tetap Allah? Baik, begini, yang Silakan, yang Bang. berinkarnasi itu bukan hologos loh, tetapi logos. Ini juga selip-selip sedikit ini. Tapi itu pun saya bilang, itu pun sebenarnya nggak masalah gitu loh. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau hanya seperti itu salah paham, kurang cerdas, atau itu tidak akan membawa dia kepada kebinasaan. Begitu. Itu hanya di dalam pewartaan menjadi agak sedikit terkendala. Begitu. Jadi kalau di dalam Alkitab yang menjadi manusia itu adalah logos. Begitu. Betul? Bukan Bapa di surga yang menjadi manusia. Bukan Betul, karena gini Allah, Bang Edis, karena tetapi begini. logos yang menjadi manusia. Oke, saya boleh ngomong Bang Edis? Boleh ya? Silakan. Begini Bang Edis, memang di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ ada perbedaan memang Bang Edis. Itu kan dikatakan seperti ini nih. En arche en hologos, pada mulanya adalah firman, kai hologos en proston theon. Dia tidak menggunakan kata theos di situ, tetapi kata theon. Kata theon itu kan adalah kata yang dimaksudkan kepada pribadi Bapa, di mana sang logos ini itu bersama-sama dengan theon, bersama-sama dengan Allah Bapa. Nah, kaiteos en hologos. Nah, sang sabda ini memiliki hakikat yang sama dengan Bapa sebagai Allah yang satu. Sampai sini sepakat dulu nggak? Sepakat, sangat-sangat sepakat di situ. Oke, ketika hologos tadi yang adalah Allah, dia berinkarnasi menjadi manusia, apakah Yesus ini yang dalam keadaan sebagai manusia tetaplah Allah yang memiliki kalau dalam bahasa Yunaninya ausia atau hakikat yang sama seperti Bapa? Karena ini menjadi polemik Bang Edis. Begitu. Pertanyaan saya seperti itu tuh. Ketika hologos tadi, karena begini Bang Edis. Tadi kan Bang Edis mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 bukan hologos yang menjadi manusia. Bang Edis sepertinya kurang teliti membaca original teks. Coba Bang Edis perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Sorry tadi saya ada angkat telepon. Gimana coba ulangin? Tadi saya Ulangin angkat boleh telepon. ya? Oke, ini hemat saya Bang Edis yang Bang Edis tadi jelaskan. Bang Edis tadi mengatakan bahwa memang benar hologos di dalam Yohanes 1 ayat 1, tetapi ketika dalam Yohanes 1 ayat 14, di situ bukan hologos lagi, tetapi logos, benar demikian? Ya. Nah, Bang Edis ada kekeliruan di situ. Kalau kita lihat dalam original teks saya tunjukkan Bang Edis. Di sini tetap hologos Bang Edis. Ya, perhatikan Bang Edis. Sini ya, ini kan Bible Hub ya. Kai hologos, dia tetap konsisten menggunakan kata hologos di sini. Kai hologos sark egeneto. Maksud tadi saya bilang hologos apa hoteos tadi saya bilang? Tadi Bang Edis bilang hologos. Oh iya, salah berarti ya. Oke, baik. Salah, Saya oke. koreksi. Tadi saya ngomong hologos apa hoteos tadi yang saya bilang? Tadi Bang Edis bilang tadi hologos itu tidak lagi menjadi hologos ketika dia menjadi manusia tadi dalam Yohanes 1:14. Tetap logos tadi, makanya tadi saya kritisi. Oh iya, maksud saya begini, yang menjadi manusia itu bukan theos, tetapi logos yang theon tadi, betul? Boleh saya kritisi sedikit lagi? Oke, silakan. Boleh. Jadi gini Bang Edis, memang di situ tuh ada kata yang terlihat sama. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari secara gramatikal bahasa Yunani itu ada perbedaan Bang Edis. Jadi yang menjadi manusia itu bukan bermaksud kepada pribadi Bapa. Tadi kan menggunakan kata theon di situ. En arche en hologos kai hologos en proston theon. Dia menggunakan kata theon. Saya kan selalu mendengarkan tuh apa yang disampaikan Bang Edis. Kalau orang Kristen ingin mengerti iman kekristenan harus kembali kepada bahasa aslinya. Begitu loh kan? Betul. Nah, ini kita sedang belajar tentang gramatikal bahasa Yunani. Jadi kata theon itu dimaksudkan kepada sang Bapa. Nah, kemudian hologos ini itu ditekankan sebagai theos yang memiliki hakikat yang sama dengan Bapa sebagai yang disembah. Nah, kai theos en hologos tadi, Bang Edis yang adalah Allah ini itu menjadi manusia. Jadi Nah, pertanyaan sih begini Bang Edis. Oke, silakan. Kita sudah sepaham ya Bang Edis ya, sudah sepaham ya. Bahwa bukan sang Bapa yang jadi manusia tetapi hologos yang sehakikat dengan Bapa, oke ya? Nah, begini Bang Edis. Ketika hologos tadi yang adalah Allah atau theos yang berbeda pribadi dengan Bapa menjadi manusia, apakah dia tetap Allah atau ternyata dia bukan Allah lagi? Begitu. Tetap Allah dong. Tetap Allah ya. Oke, clear. Ini clear teman-teman. Saya rasa semoga dari live ini teman-teman bisa melihat ya apa yang disampaikan sama Bang Edis tadi. Tetap Allah, tetap konsisten. Lalu pertanyaan kedua Bang Edis.
Ketika Hologos tadi menjadi manusia dan diam di antara kita, Yohanes 3 ayat 16, apakah kualitas ilahinya atau secara ontologi ini maksudnya keberadaannya yang sehakikat dengan Bapa itu, kualitas ilahinya menjadi rendah daripada Bapa? Oh enggak, Atau ternyata sama saja? sama saja dong. Sama saja. Oke, berarti saya gini Bang Edis. Saya tuh mendengarkan satu video Bang Edis yang mengatakan seperti ini nih, bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, jadi ada seperti hierarki. Nah, saya mau konfirmasi. Yesus ini lebih rendah daripada Bapa bermaksud kepada kualitas ilahinya atau dalam keadaannya sebagai manusia? Coba itu dulu deh. Aku mau tanya. Sebagai sang Mesias. Oke, berarti dalam keadaannya sebagai manusia ya. Oke, pertanyaan yang keempat nih Bang Edis, ini terakhir nih. Sekarang begini. Ketika Sang Sabda ini menjadi manusia, kan dia Mesias ya. Yang dijanjikan di dalam Kejadian 3:15 ya, Proto Evangelium kan. Nah, sekarang begini Bang Edis. Ketika Yesus itu dalam keadaan sebagai Mesias, apakah dia YHWH itu sendiri? Tentu tidak. Tentu tidak. Saya boleh sedikit membantah? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Begini Bang Edis. Jadi hemat saya Bang Edis. Jadi Kristus itu ketika dia menjadi manusia dan dia adalah Mesias, dia tetaplah Allah Bang Edis. Contoh begini. Saya bukakan di dalam kitab suci Bang Edis saya gini ya. Saya tidak bilang dia bukan Allah ketika dia sang Mesias. Apakah dia YHWH itu sendiri? Sang Mesias. Betul, Sang Mesias itu yang pada dirinya ada keilahiannya, apakah dia YHWH itu sendiri? Itu pertanyaannya. Itu sebenarnya dua-duanya itu bisa dibilang betul juga. Coba dijelaskan dulu maksudnya dua-duanya betul seperti apa Bang? Karena begini, kalau misalnya kita berbicara tentang Sang Firman yang telah menjadi manusia. Nah, Firman itu kan sudah menjadi manusia. Betul-betul dia manusia. Betul. Betul nggak? Nah, tentu yang namanya manusia melakukan aktivitas-aktivitas manusiawi. Contoh misalnya sama seperti manusia, betul. Buang air kecil, buang air besar, setuju nggak? Betul banget. Betul banget. Oke. Hanya yang membedakan ini pertanyaan kita dengan Yesus itu, kita tidak mampu membangkitkan diri kita sendiri dari kematian, tetapi Kristus mampu membangkitkan dirinya dari kematian dan dia tidak takluk oleh dosa. Itu bedanya. Okay. Saya mau jadi dulu ya, pendebat Muslim yang super ini, karena kalau saya suruh jadi pendebat Muslim, saya jadi paling super nih ya. Baik. Tapi begini Bang Edis, maksudnya begini bro. Maksudnya begini Bang Edis. Anda kan pengen ngalamin gimana saya berjumpa dengan Muslim ya. Saya paham Bang Edis. Saya coba dulu jadi pendebat Islam. Yesus ke kamar mandi nggak? Mohon maaf. Betul. Berarti di dalam perutnya ada kotoran. Tentunya dalam keadaannya sebagai manusia. Apakah itu Yahweh? Makanya dalam dua kodrat ini dia tidak tercampur Bang Edis. Jadi orang Kristen yang sejati itu tidak pernah mengatakan bahwa pribadi yang adalah Yahweh itu bisa makan, bisa haus, bisa minum, tidak. Makanya persatuan dua kodrat ini dalam pribadi Kristus yang satu itu tidak tercampur dan tidak melebur. Itu namanya hipostatus. Makanya tadi saya bilang Bang, saya memang kurang tertarik Bang bahas yang begitu, gitu loh. Dan seperti saya bilang tadi, ujian masuk surga itu pasti bukan itulah. Masa ujian masuk surga itu? Tapi begini Bang Edis, maksudnya begini. Ini kan itu bukan ujian masuk surga loh. Nanti. Oke. Saya juga begini, kalau misalnya saya bertemu ya dengan orang-orang dari RT sebelah begitu ya. Kalau mereka tanya-tanya hal yang begitu, saya juga sering menyadarkan mereka. Kalau hal-hal begitu juga nanti saya tanya, juga nanti kamu pusing juga. Contoh misalnya nih, dikatakan bahwa Tuhan itu duduk di singgasananya. Berarti kalau duduk di singgasananya berarti bertempat enggak? Nah, tapi ini duduk bersih. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya, kan begitu. Makanya saya bilang
kita ini jangan fokus kepada hal-hal yang begitu. Begitu. Masa gara-gara jawab apakah dia bertempat, tidak bertempat, neraka atau surga, gitu kan, nggak seperti itu. Tapi Kalau begini, nonton Bang saya dari Edis. awal mungkin sudah ngerti lah ya. Gini Bang Edis, ini kan berkaitan tentang Tuhan Yesus ini kan merupakan jantung kekristenan Bang Edis. Kita itu tidak menafikan bahwa ketika kita ingin mendapatkan kerajaan Allah, kita harus sempurna seperti Bapa. Yesus kan mengatakan dalam Injil Yohanes, sempurnalah engkau seperti Bapamu di surga sempurna. Ya, kalau Teladaниlah diriku. saya gini saja sih bro, kalau bro merasa seperti itu pemahaman Anda yang paling tepat, saya cuma mau satu ayat begini. Di dalam Alkitab itu ada satu ayat begini. Tidak seorang pun, saya bacakan anunya ya. Yohanes 7 ayat 21 ya. Coba dibacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Bukan Tuhan. itu, bukan itu. Yang mana tuh? Yang bunyinya adalah tidak seorang pun mengenal anak kecuali selain, bentar saya tampilkan ya. Tidak seorang pun, itu Yohanes 6:46 kalau nggak salah. Coba dibacakan. Tidak seorang pun telah melihat Bapa kalau dia coba kita buka ya. Aku lupa juga tuh. Coba kita buka. Yohanes 6 ayat 46 dikatakan demikian nih. Hal itu tidak berarti bahwa orang yang telah melihat Bapa hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa itu. Bukan itu. Yohanes 1:18 tidak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa lah yang menyatakannya itu. Ya, ayat itu menjelaskan tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa. Coba saya tunjukkan ya. Coba itu di Yohanes 1:18 tuh Bang Edis. Coba saya bacakan ya. Sebentar. Yohanes 1 ayat 18. Oke, saya bacakan ya Bang Edis ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, dia menggunakan kata theon di situ dalam bahasa Yunani maksudnya Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa lah dialah Bukan itu. Lukas Yang mana lagi tuh Bang Edis? Berapa Lukas lagi? 10 ayat 22. Saya bacakan ya. Silakan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi saya cuma mau bilang begini, hati-hati para ahli-ahli pemegang kunci surga Kristen gitu loh. Anda nggak boleh sembarangan, cuman Anda yang mengenal Yesus begini, kancing bajunya 4, sepatunya nomor sekian. Jangan begitu bro. Jangan. Ya. Kita nggak boleh menghakimi. Kalau ada orang berpandangan seperti itu, nggak apa-apa. Itu bukan hal-hal yang esensial kok. Nih loh, udah jelas kan? Lukas pasal yang ke-10 ayat 22. Coba bro baca. Iya, saya setuju itu Bang Edis. Tapi Bang Edis perlu ingat, di dalam Matius bab 17, ayatnya yang ke-17 sampai 18 tuh. Yesus mengatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah persoalannya kepada eklesia, kepada gereja. Dan jika ia tidak juga mau mendengarkan gereja, pandanglah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Aku berkata kepadamu, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Baik, Yesus itu memberikan otoritas pengajarannya itu kepada gerejanya, maksudnya bukan bangunan ya, tetapi persekutuan orang-orang yang percaya yang telah mendengarkan ajarannya. Betul. Tapi itu untuk hal-hal yang jelas-jelas loh bro. Karena kalau kita nanti mengatakan serahkanlah itu kepada gereja, gereja mana? Karena gereja Katolik sama gereja Protestan ada hal-hal yang berbeda, ada ributnya. Gereja Ortodoks sama gereja Pentakosta ada ributnya, begitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi itu akan membawa ke sebuah perpecahan. Makanya kan sering saya bilang hal-hal kosmik, hal-hal yang bersifat ilahi,
marilah itu sama-sama kita jangan sok tahu. Ini loh ayatnya udah jelas nih. Saya bacakan satu kali lagi ya untuk para Silakan. ahli kunci surga. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ini poinnya. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu, maksudnya Yesus, ya, itu berkenan menyatakannya. Ada hal-hal yang bukan menjadi urusan kita. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke sorga, ya kan? Ada seorang murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Apa kata Tuhan Yesus? Hal-hal yang tidak perlu kamu tahu itu bukan urusanmu. Seperti itu. Urusan kita ini apa sih? Urusan kita di dunia selama kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, memberitakan Injil kepada orang-orang yang gak kenal Injil dulu. Fokus kita ke situ dulu, bro. Gitu. Karena banyak orang di luar sana ini, dia gak kenal Injil loh. Kalaupun dia tahu Injil, taunya cuma diturunkan Injil. Nah, dari situ kita masuk pintunya. Nah, kemudian orang-orang ini hanya melihat Yesus sebagai sang manusia. Tidak salah, bro. Melihat Yesus sebagai manusia itu nggak salah. Gitu loh. Boleh? Melihat Saya Yesus ngomong, sebagai nabi itu nggak salah. Karena harus dimulai dari situ. Begitu. Boleh saya ngomong, Bang Edis? Silakan. Boleh ya. Begini, Bang Edis. Berkaitan tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus, ini menjadi hal yang sangat fundamental. Kalau sampai ada orang yang percaya saja Yesus itu Yesus itu hanya manusia dan dia bukan YHWH itu sendiri, lantas apa bedanya kita dengan Islam, Bang Edis? Islam itu hanya mengakui Isa alaihissalam yang mereka samakan dengan Yesus itu sebagai manusia saja. Dan dia bukan pencipta. Dan dia bukan yang patut untuk disembah. Ini problemnya. Listen to me. Saya bukan bermaksud untuk membuat Bang Edis itu terlihat dihakimi. Tidak, Bang Edis. Tetapi ini jantung kekristenan. Yang membedakan Muhammad dengan Yesus apa? Muhammad hanya manusia biasa yang diberikan karunia oleh Tuhannya mereka untuk menjadi nabi. Tetapi Yesus Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Kalau sampai ada orang Kristen yang hanya mentitik beratkan Yesus pada manusianya saja, sampai dia lupa bahwa Yesus adalah Allah. Ini yang kacau, Bang Edis. Ini jantung kekristenan. Saya bukan bermaksud untuk mendiskreditkan Bang Edis dengan cara penjelasan Bang Edis kepada teman-teman Muslim. Ya, saya paham Bang Edis. Karena gini Bang Edis, teman-teman Muslim itu kan memang mengertinya Yesus itu sama dengan Isa alaihissalam. Yang hanya manusia biasa tetapi memiliki kekuasaan yang sama seperti Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maksudnya dengan pertanyaan ini itu mempertegas dari jawabannya Bang Edis, apakah Yesus benar-benar Allah? Yang kedua, Bang Edis tadi belum jawab pertanyaan saya. Apakah Yesus itu YHWH itu sendiri? Apakah juru selamat itu adalah YHWH itu sendiri? Oke, coba buka Lukas pasal yang kedua ayat pasal yang kedua ayat 22. Oke, kita buka ya. Saya bacakan. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Musa. Mereka membawa dia, Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, kata Tuhan di situ yang Yesus diserahkan kepadanya itu Yahweh bukan? Yahweh itu Sang Bapa. Berarti Yahweh ya? Betul. Yesus itu diserahkan kepada Sang Bapa dan Sang Bapa itu memiliki substansi sebagai Yahweh. Nah, Bang Edis belum menjawab pertanyaan saya nih. Yesus ini yang adalah juru selamat Yahweh itu sendiri atau tidak? Berarti kalau Yesus adalah Yahweh, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. No. Yahweh itu bukan nama pribadi, Bang Edis. Yahweh itu adalah sebutan kepada substansi daripada Allahnya Israel. Gini Bang Edis, saya kasih penjelasan sedikit. Kalau hal-hal seperti itu sebenarnya kalau hal-hal seperti itu kan seperti saya bilang tadi, bro. Nanti kalau kita ngomongin hal-hal seperti itu, nanti banyak yang masuk neraka nanti. Saya nggak mau pegang kunci surga lah kalau hal-hal begitu. Soalnya itu hal-hal yang supranatural seperti itu.
Jadi saya Begini Bang nggak Edis, terlalu fokus ke situ. saya coba tanya Bang Edis dulu deh. Mm-mm. Bang Edis belum menjawab pertanyaan saya. Tadi sudah Juru saya jawab selamat, loh. juru selamat itu YHWH itu sendiri atau tidak? Itu Iya pertanyaannya. iya dong. Mm-mm. Juru selamat berarti Yesus adalah YHWH itu sendiri ya? Yesus bukan YHWH, menyandang Oke, Bang. namanya begitu. Oke, sekarang Karena gini Bang Edis. karena ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus, maka kita berbicara tentang Yesus yang lahir menjadi manusia daging. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus sang anak manusia, tentu dia berbeda dengan Bapa di sorga. Ya, Tapi kita ngomong-ngomong kita bisa lanjut lagi berikutnya lah ya. Karena ini saya harus Waduh. biasa ini jemput dulu ya. Oke lah Bang Edis. Kapan-kapan lagi Tapi kita gini Bang lanjut ya. Edis, saya merasa bahwa pertanyaan saya ini belum clear Bang Edis. Tapi kalau memang Bang Edis punya urusan yang lain, it's okay, no problem. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk menuntaskan Satu, pertanyaan ini. iya kalau hal-hal seperti itu nanti terus terang aja nanti itu jadinya debat-debat hal-hal yang kosmik yang kita sendiri nggak ngerti begitu. Fokus saya seperti saya bilang tadi, kita lebih fokus saja menjadi pelaku firman begitu, bukan orang yang mengerti firman. Mengerti firman dengan pelaku firman itu beda begitu. Jadi berhentilah kita ini fokus kepada yang tadi itu ya. Apakah bajunya begini, terus sepatunya begini. Jangan fokus itu. Fokus kita adalah apakah kita sudah menyadarkan tetangga-tetangga sebelah untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan perintah Tuhan Yesus itu bukan suruh ngitung, kalian harus tahu kancing baju saya ada berapa, nomor sepatu saya berapa, begitu. Tapi perintah Tuhan Yesus adalah supaya apa? Supaya kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Seperti itu. Oke, saya closing statement ya Bang Edis ya. Begini teman-teman, pertanggungjawaban iman itu harus dibangun dengan kerendahan hati dan kejujuran. Jangan sampai kita memperkenalkan Yesus sebagai manusia Bang Edis dan untuk saya juga, tapi kita itu mendistorsi keilahiannya. Oh, saya nggak pernah mendiskusi ilahiannya. Saya nggak pernah. Syukur kepada Allah. Jangan salah paham begitu. Saya Syukur kepada itu Allah kalau begitu. begini. Kalau kita menjelaskan Yesus sang ilahi, itu nanti berbeda-beda. Karena apa? Karena kita tidak mengerti hal-hal yang ilahi. Begitu. No, Bang kita Edis. kita menjelaskan Tuhan Yesus yang manusia, lalu kita lakukan perintah-perintahnya. Tuhan Yesus ngajarin ini. Jangan kamu bersaksi dusta, jangan kamu begini, jangan kamu begitu, harus kamu begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Fokus kita ke situ. Terus kita mengajarkan bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi yang kita lakukan sekarang itu adalah hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, Gitu. tapi begini Bang Edis. Urusan- Tadi kan Bang Edis. Urusan nanti hal-hal yang kosmik seperti itu, apalagi hal-hal yang sifatnya metafisik, hal-hal yang sifatnya ilahi, nanti kalau salah-salah selip-selip nanti masuk neraka lagi gitu. Nah, tapi begini Bang Edis, tadi kan Bang Edis itu membawa sebuah ayat yang sangat menarik sekali ya, dalam Matius bab 22 ayat 37 sampai 38, kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang kedua Bang Edis. Hukum yang pertama apa? Kasihilah Allahmu. Bagaimana cara mengasihi Allah? Kita harus Dengan melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana cara mengasihi? Begini, kalau tadi kan sudah saya bilang, kalau kita pegawai di sebuah perusahaan, bagaimana cara kita mengasihi bos kita? Kita lakukan yang disuruh. Kalau kerjaanmu adalah nutup pintu jam 7, nutup pintu jam 5. Itu fokusnya. Kalau mengasihi bos, kita lakuin pekerjaannya. Bukan kita harus tahu, oh kancing bajunya ini 3. Kalau 4 masuk neraka, nanti kamu masuk neraka kamu kalau kancing 4. Terus nomor sepatunya ini jangan salah ini 3,5 ini. Kalau 4 masuk neraka kamu. Bukan Tapi begini begitu. Bang Edis. Yakobus 2 ayat 19 Bang Edis. Kau percaya Allah itu satu, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya dan dia gemetar.
Yang membedakan kita dengan setan apa? Setan itu hanya tahu Tuhan itu satu, tetapi tidak mengenal kebagaimanaan Tuhan yang satu. Orang Kristen itu menyembah Allah yang satu dan mengenal kebagaimanaan Allah yang satu. Bagaimanakah orang Kristen bisa mengenal pribadi Allah? Melalui pernyataan Allah kepada manusia dari putranya. Dan kemudian dia memberikan mandat tapi kepada nanti nggak selesai karena saya harus jemput. Oke Bang Edis, ya. tadi ada satu pertanyaan, saya harap nanti di live berikutnya saya bisa bertanya kembali. Boleh. Pertanyaan tentang apakah juru selamat tadi Yesus Kristus adalah YHWH itu sendiri. Itu nantilah Bang Edis, nggak apa-apa. Thank you Bang Edis ya. Mohon maaf saya turunkan. kalau ada perkataan saya yang tidak baik. Ya, nggak masalah. Itu obrolan, jangan kasih. kita hanya ngobrol saja kok, nggak apa-apa gitu loh. Ya, yang thank penting you, Bang Edis. tidak saling gara-gara salah jawab, nanti salah selip jawab, nanti masuk neraka. Nggak saya orangnya nggak seperti itu. Kalau Anda Oke, Bang kalau Edis. Anda punya pikiran salah jawab masuk neraka, kalau saya nggak punya pikiran seperti itu. Seperti Oke. itu. Yang paling Bang penting Edis, itu saya adalah selalu- mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya, bukan mengetahui Tuhan itu gimana dan kancing bajunya berapa. Oke ya begitu ya.